Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas, "Mengapa Panatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini?" Sosok tua itu tetap perlahan ditangguhkan saat mendengar suara Xiao Yan. Dia melirik Xiao Yan yang memiliki tubuh bagian atas telanjang dan membentak, "Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda telah bertemu dengan masalah yang merepotkan." Xian dan orang-orang itu telah berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana aku bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Oleh karena itu, saya hanya bisa turun sendiri. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia menarik cincin putih salju yang menyembunyikan Tianhuo Zunse di lengan bajunya tanpa menarik perhatian. Lebih baik merahasiakan masalah Tianhuo Zunse. Akan lebih merugikan daripada keuntungan jika orang lain mengetahuinya. Meskipun Xiao Yan mempercayai Panatua pertama Suqian, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ahli yang pernah menjadi elit Douzun. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Panatua pertama Suqian secara alami tidak memperhatikan tindakan kecil Xiao Yan. Kakinya menginjak udara kosong dan berhenti di gua. Matanya menyapu Xiao Yan dan dia tanpa sadar mengeluarkan seruan saat merasakan perubahan aura yang terakhir. Dia bertanya, "Kamu telah menerobos?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Saya secara kebetulan menerobos tepat sebelum Panatua pertama turun." "Ceka-ceka, kamu anak kecil. Kecepatan pelatihan ini benar-benar terlalu mirip monster." Saat itu, ketika saya masih di kelas Dou Huang, kemajuan tercepat saya membawa saya sekitar 1 tahun atau lebih. Tapi dibandingkan denganmu, itu benar-benar agak memalukan. Suqian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Xiao Yan mengusap kepalanya dan tersenyum. Dia tidak memberitahu Penatua pertama Suqian tentang ras kadal api di bawah magma atau tentang masalah manik-manik api. Lebih baik jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini setelah dia pergi. Bagaimanapun, ada rahasia yang disimpan selamanya di hati Xiao Yan di bagian bawah magma. Saat rahasia itu terungkap, kemungkinan seluruh benua Douqi akan gemetar karenanya. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi sudah cukup untuk menyebabkan mata semua orang menjadi merah karena iri dan bertindak gila. Xiao Yan secara acak mengambil jubah dan meletakkannya di atas tubuhnya. Setelah itu, dia membalik tangannya dan pot pengumpul api muncul di tangannya. Dia tersenyum diam-diam kepada Suqian dan berkata, "Panatua pertama, lihat dan lihat apa ini." Kenapa? Sudahkah kamu menyimpan api hati di dalamnya?" Suqian tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia menerima pot pengumpul api dan meliriknya. Wajahnya langsung menegang saat merasakan api hati yang naik di tubuhnya sesaat kemudian. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana api hati biasa bisa manuver api hati di dalam tubuhnya? Kekakuan di wajah Suqian berlanjut sejenak. Setelah itu, Suqian tampaknya telah mengingat sesuatu dan keterkejutan yang dipenuhi ketidakpercayaan langsung melonjak ke matanya. Dia merasa tumpul saat melihat Xiao Yan lagi. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Sudahkah Anda menempatkan api hati jatuh ke dalamnya?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang asli, api hati jatuh." Mengapa Anda tidak menggunakan otak Anda? Saya sudah mengatakan bahwa ketidakhadiran api hati jatuh dari Akademi Dalam bisa menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Sekarang setelah Anda menaklukkannya, mengeluarkannya lagi akan membahayakan Anda. Anda mungkin akhirnya tetap di level ini selamanya. Bagaimana Anda akan pergi dan bertempur dengan aula jiwa dengan cara ini? Suqian mengatupkan giginya dan berbicara dengan kebencian yang berasal dari Xiao Yan yang tidak dapat memenuhi harapannya. Xiao Yan tercengang saat melihat sikap Panatua pertama Suqian. Dia segera pulih setelah tiba-tiba mengerti. Tampaknya Suqian mengira Xiao Yan telah mengeluarkan api hati jatuh dari tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa.
Kehangatan juga muncul di hatinya saat dia melakukannya. Panatua pertama, Anda salah. Ini memang api hati yang jatuh. Namun, itu bukan milikku. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa begitu lemah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Ini bukan api hati jatuh dari masa lalu? Suqian terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia pulih. Api hati jatuh di pot pengumpul api, ini tampaknya agak terlalu lemah. Itu jauh lebih rendah daripada kengerian api hati jatuh di masa lalu. Suqian memegang pot pengumpul api dengan kedua tangan. Dia tertegun sejenak sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan melonjak ke matanya saat dia dengan gembira berkata, "Maksudmu, kamu telah menemukan api hati jatuh lagi?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, api hati jatuh ini juga sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun, saat ini masih dalam tahap bayi. Selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan afinitas api metode Qi menuangkan jumlah Dou Qi yang tak henti-hentinya ke dalamnya, api hati yang bisa diberikannya masih akan memungkinkan menara pemurnian Qi langit berkobar untuk sekali lagi mendapatkan kembali penggunaannya. Setelah lebih banyak waktu berlalu, api hati jatuh ini mungkin juga bisa sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat itu pasti tidak akan menolak Akademi Dalam setelah Akademi Dalam merawatnya begitu lama. Oleh karena itu, menara pemurnian Qi langit berkobar mungkin bisa tetap terbuka selamanya. Kegembiraan di wajah Suqian menjadi sangat padat saat mendengarkan kata-kata lembut Xiao Yan. Jelas, dia sangat senang bisa menghidupkan kembali menara pemurnian Qi langit api sekali lagi. Sungguh tidak terduga bahwa dunia magma ini benar-benar membuat api hati jatuh lainnya. Bahkan kepala sekolah saat itu tidak menemukannya. Suqian menghela nafas terlebih dahulu sebelum menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia memegang pot pengumpul api seolah-olah itu adalah harta karun dan menghadapi Xiao Yan dengan wajah penuh senyum. Dia berkata, "Ini sulit bagimu, anak kecil. Anda telah mengambil api surgawi yang matang dengan karakter liar yang sulit dijinakkan, tetapi akhirnya kembali ke Akademi Dalam sebagai bayi, api surgawi yang patuh. Semua ini bisa dikatakan membatalkan satu sama lain. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa bersalah di masa depan." Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Sekarang, dia benar-benar lega. Dia juga memiliki perasaan yang cukup untuk Akademi Dalam. Menara pemurnian Qi langit berkobar sangat penting bagi Akademi Dalam. Namun, itu telah kehilangan efeknya karena dia. Dia cukup senang bahwa dia saat ini bisa menebusnya. Dengan benda ini, setidaknya aku bisa menjelaskan kepada kepala sekolah ketika dia bertanya tentang hal itu di masa depan. Api hati jatuh adalah sesuatu yang dia telah menghabiskan cukup banyak usaha untuk menyegel. Pendirian menara pemurnian Qi langit berkobar juga merupakan idenya. Jika dia kembali dan melihat bahwa benda ini telah kehilangan efeknya, kemungkinan aku tidak akan bisa menghindari berubah menjadi berantakan. Tangan Suqian menggosok pot pengumpul api, dan dia menghela nafas sebelum tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan merasa sedikit malu saat melihat Suqian yang tampak seolah-olah dia telah meringankan beban besar. Di masa lalu, Panatua pertama selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya benar-benar memikirkan masalah ini sedemikian rupa. Namun, masuk akal jika seseorang memikirkannya. Menara pemurnian Qi langit berkobar sangat penting. Jika menghilang begitu saja, bahkan hati Xiao Yan pasti akan merasakan kekecewaan. Jangan bicarakan ini. Suqian buru-buru melambaikan tangannya setelah tampaknya telah melihat melalui pikiran Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Salah satu alasan saya memasuki tempat ini kali ini adalah untuk melihat apakah ada kecelakaan yang terjadi pada Anda. Alasan lainnya adalah untuk memberitahu Anda bahwa kami memiliki berita tentang Han Feng." Han Feng. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Senyum di wajahnya sedikit ditarik. Rasa dingin juga melintas di matanya. Orang itu telah mengambil keuntungan dari kekacauan saat itu untuk melarikan diri. Xiao Yan telah memikirkan masalah ini.
Bagaimanapun, orang ini tetap berada di aula jiwa untuk jangka waktu tertentu. Dia mungkin menyadari tempat di mana guru disembunyikan. Selain itu, bahkan jika Han Feng tidak menyadarinya, Xiao Yan secara pribadi harus membunuh orang yang telah mengkhianati gurunya ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Yao Lao, yang menaruh harapan besar padanya? Sejak orang itu melarikan diri saat itu, dia menghilang untuk jangka waktu tertentu. Awalnya, kami juga akan kesulitan besar menemukannya. Namun, beberapa hari yang lalu, Gerbang Xiao tiba-tiba menyampaikan informasi yang mengatakan bahwa orang ini tampaknya telah muncul di Lembah Api Iblis. Suqian perlahan berbicara. Lembah Api Iblis? Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia segera tertawa dingin, sepertinya orang ini berencana untuk mengambil keuntungan dari kematian hantu iblis Tanah Tua untuk sepenuhnya mengambil alih semua miliknya. Aha, Han Feng memiliki ambisi besar. Dia telah merambah jauh ke dalam wilayah Black Corner, dan memiliki jaringan besar di sana. Jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi penguasa daerah itu. Tidak sulit baginya untuk mencapai ini dengan statusnya sebagai seorang alkemis. Suqian mengangguk dan berkata, kali ini, dia diam-diam mengambil alih Lembah Api Iblis dan dia melakukannya dengan tenang. Jika Gerbang Xiao tidak beruntung, kemungkinan mereka akan kesulitan mendapatkan informasi ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Sudut mulutnya terangkat untuk membentuk ekspresi dingin. Itu bagus selama orang ini tidak memasuki hutan pegunungan yang luas. Selama dia berada di wilayah Black Corner, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkap anjing ini yang telah kehilangan rumahnya. Apa rencanamu? Suqian melirik Xiao Yan dan bertanya. Orang ini tidak bisa dilepaskan tidak peduli apa. Jika tidak, akan ada banyak masalah di masa depan. Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, kumpulkan beberapa orang. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri hidup-hidup. Saya perlu mengetahui beberapa informasi dari mulutnya. Suqian tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia berkata, sepertinya bukan tidak mungkin untuk menangkapnya dengan kekuatan pihak kita, kapan kamu akan bertindak? Tangan Xiao Yan meraih ke arah belakang gua. Sosok hitam membawa peluit rendah yang jelas ditembakkan. Akhirnya, itu berubah menjadi penguasa Xuan berat yang jatuh ke tangan Xiao Yan. Dia membalik dengan tangannya dan penggaris berat dimasukkan di belakangnya. Sudut mulutnya segera terangkat menjadi senyum dingin saat dia berkata dengan cara yang padat, sekarang. Bahu Xiao Yan bergetar sedikit saat kata-katanya terdengar. Sepasang sayap tulang seperti batu giok yang indah perlahan menjulur. Setelah itu, sayap tulang mengepak. Raungan guntur samar bergema di dunia magma yang tenang ini saat sosok Xiao Yan berubah menjadi kabur yang melesat ke lubang masuk. Suqian tanpa sadar membelai janggutnya saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Dia bergumam, sungguh Han Feng yang menyedihkan. Awalnya, dia bisa dianggap sebagai otoritas besar di dalam wilayah Black Corner. Pada akhirnya, dia sayangnya bertemu Xiao Yan. Sepertinya mata Yao Zunze menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Suqian juga tersenyum sombong setelah mengatakan ini. Setelah itu, langkah kakinya menginjak udara kosong saat tubuhnya mengikuti di belakang Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kali ini, pertarungan antara keduanya, yang memiliki guru yang sama, kemungkinan akan mencapai kesimpulan. Empat sesepuh akademi dalam duduk di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Mata mereka sedikit tertutup. Di antara mereka berempat, secara kebetulan, lubang dalam yang mengarah ke dunia magma. Suara lembut angin kencang tiba-tiba muncul dari lubang yang dalam. Mata keempat sesepuh tiba-tiba terbuka pada saat bersamaan. Segera, tatapan mereka terfokus pada lubang yang dalam, dan douki di dalam tubuh mereka tanpa sadar mulai mengalir. Selama keempat sesepuh menunggu dengan sungguh-sungguh, sosok hitam tiba-tiba muncul sebelum dengan lembut mendarat di tanah. Mata keempat orang itu melayang. Baru kemudian mereka dengan lembut menghela nafas lega. Setelah itu, mereka tersenyum dan menangkupkan tangan mereka ke orang itu. Orang yang keluar dari lubang yang dalam secara alami adalah Xiao Yan.
Dia dengan sopan tersenyum kepada empat tetua. Suqian juga bergegas keluar dari lubang yang dalam segera setelah Xiao Yan keluar darinya. Keempat sesepuh menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Mereka juga tahu tingkat bahaya di dunia magma di bawah. Oleh karena itu, mereka takut bahwa Suqian mungkin telah bertemu dengan kecelakaan di dalam. Panatua pertama, keluarkan pot pengumpul api, dan coba lihat apakah itu berpengaruh. Tidak perlu terburu-buru untuk sedikit waktu ini karena masalah Han Feng. Xiao Yan menatap Suqian yang telah mendarat dengan mantap. Dia tidak terburu-buru mengumpulkan pembantu. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan memberi saran. Suqian tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melemparkan tangannya. Pot pengumpul api keluar dari cincinnya dan perlahan mendarat di depan keempat tetua. Dia tersenyum dan berkata, kalian semua berlatih afinitas api metode Qi. Tuangkan douki Anda ke dalamnya dan lihat seberapa banyak api hati dapat merangsang. Keempat sesepuh bertukar pandang setelah melihat pot pengumpul api di depan mereka. Mereka tidak ragu-ragu. Jari-jari mereka berempat menyentuh tubuh pot. Setelah itu, mereka menutup mata mereka sedikit dan douki yang kuat di dalam tubuh mereka mengalir ke pot pengumpul api seperti air banjir. Empat afinitas api douki dengan nuansa berbeda dituangkan ke dalam pot pengumpul api seperti aliran yang menetes. Setelah itu, douki berputar sedikit sebelum mengisi ke api hati jatuh. Setelah masuknya douki, permukaan bayi api hati jatuh tiba-tiba meletus dan membentuk gelombang cahaya yang intens. Itu tampak seperti sepotong batu besar yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Riap melingkar tak terlihat dengan cepat menyebar dari pot pengumpul api. Gelombang tak terlihat ini melengkung dan naik. Akhirnya, mereka menembus menara satu tingkat pada satu waktu dan mencakup seluruh menara pemurnian Qi langit berkobar di dalamnya. Pada saat ini, banyak siswa yang diam-diam berlatih di dalam menara pemurnian Qi langit berkobar tiba-tiba membuka mata mereka. Tangan mereka tanpa sadar mengusap dada mereka. Gelombang api hati yang panas tiba-tiba muncul di sana. Beberapa siswa yang lebih tua di akademi dalam tidak asing dengan api hati ini karena mereka telah menikmati manfaat dari penyempurnaan semacam ini sebelumnya. Namun, manfaat itu hilang sejak api hati akademi dalam habis. Awalnya, mereka mengira mereka mungkin tidak dapat menikmati perlakuan semacam itu sampai mereka lulus. Banyak kegembiraan mereka, bagaimanapun, itu diam-diam kembali. Menara pemurnian Qi langit berkobar mampu menghasilkan api hati lagi. Setelah seluruh menara pemurnian Qi langit berkobar mengalami kejutan awal, informasi dari menara pemurnian Qi langit berkobar yang dihidupkan kembali seperti angin sepoi-sepoi yang menyebar dari menara. Itu menyebar ke seluruh akademi dalam dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, semua siswa menjadi riang. Akademi dalam dengan menara pemurnian Qi langit berkobar adalah akademi dalam sejati. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya berada di bagian bawah menara, mereka masih bisa mendengar banyak sorakan yang ditransmisikan melalui menara. Segera, Xiao Yan bertukar pandang dengan Suqian dan mereka berdua menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka baru saja melepaskan beban berat. Sepertinya itu memang efektif. Suqian berseru. Tatapannya segera meluncur ke empat sesepuh dan menggoda. Sepertinya kita harus menyusahkan sesepuh ini dari akademi dalam kita yang mempraktikkan afinitas api douki di masa depan. Namun, kecepatan di mana makhluk kecil ini menyerap douki tidak terlalu cepat. Sebagian besar sesepuh mampu menanggungnya. Keempat sesepuh tanpa sadar dan pahit tersenyum. Mereka menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata Suqian. Kemungkinan mereka akan dipaksa menjadi tiket makan jangka panjang untuk api hati jatuh di dalam pot pengumpul api ini. Suqian tertawa terbahak-bahak saat melihat wajah pahit keempat sesepuh ini. Dia melambaikan tangannya pada Xiao Yan sebelum berjalan ke pintu keluar. Dia berbicara sambil berjalan, saya akan pergi dan memberitahu sesepuh lainnya yang mempraktikkan afinitas api douki. Di masa depan, kalian semua mungkin harus bergiliran dan datang ke sini. Perlakukan saja itu sebagai pelatihan. Hanya dengan penipisan akan ada pertumbuhan. Ini juga menguntungkan kalian semua. Pada saat Suqian menyelesaikan kata-katanya, dia sudah keluar melalui pintu.
Xiao Yan di belakangnya melambaikan tangannya dengan menyedihkan pada keempat sesepuh dan buru-buru mengikuti. Bagaimanapun, dia juga seorang praktisi afinitas api metode Qi. Xiao Yan dan Suqian berjalan keluar dari dasar menara. Sepanjang jalan, mereka merasakan atmosfer menara pemurnian Qi langit berkobar telah menjadi sangat panas lagi dan lalu lintas melonjak. Mereka tersenyum. Kebangkitan menara pemurnian Qi langit berkobar benar-benar sukacita yang turun dari langit ke para siswa ini. Setelah semua, dengan api hati untuk memperbaiki Dou Qi di dalam tubuh mereka, kecepatan pelatihan mereka akan dapat meningkat. Setelah keluar dari menara pemurnian Qi langit berkobar, Suqian memimpin Xiao Yan dan bergegas ke ruang pertemuan sesepuh di wilayah akademi dalam yang lebih dalam. Dia sudah mengirim Panatua untuk mengundang Xiao Yi dan yang lainnya untuk masalah mengumpulkan pembantu. Pada saat Xiao Yan dan Suqian tiba di ruang pertemuan, Xiao Yi, Xian, Xiao Li, dan beberapa ahli dari gerbang Xiao sudah duduk di dalam. Kelompok besar itu menatap Xiao Yan yang telah masuk dan beberapa kejutan terungkap di mata mereka. "Anak kecil, kamu akhirnya keluar." Xiao Li memimpin untuk berdiri dan mengatakan sesuatu juga, Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk pada Xiao Li. Setelah itu, dia menemukan tempat duduk di samping Xiao Yi dan Xian. Tatapannya menyapu keindahan besar dan kecil ini sebelum menggoda berkata, "Setelah tidak melihatmu selama beberapa bulan, tampaknya kalian berdua menjadi lebih cantik. Ci, jangan berpikir kata-kata manis bisa menghilangkan dosa besar karena kamu membuang kami ke samping untuk mencari kesenangan sendiri." Xian meringkuk mulut kecilnya dan mencibir tanpa memberikan wajah Xiao Yan. "Dosa kepalamu." Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Tangannya mengusap bagian atas kepala anak kecil ini. Setelah itu, matanya menemukan Xiao Yi yang tersenyum pelan. Suaranya lebih lembut saat dia berkata, "Apakah kamu baik-baik saja selama beberapa bulan ini?" Masalah yang dia bicarakan secara alami adalah tubuh racun yang menyedihkan dari Xiao Yi. "Tidak apa-apa. Untuk sementara aku masih bisa menekannya." Xiao Yi menarik dan membelah sehelai rambut seperti salju dari atas dahinya saat dia berbicara dengan lembut. Matanya yang bergerak ungu keabu-abuan berputar ke Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya, "Kamu telah maju lagi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kekuatan Xiao Yi bahkan lebih besar dari Panatua pertama Suqian. Dia secara alami bisa melihat melalui perubahan auranya. "Batuk, jika Anda ingin terlibat dalam percakapan pribadi, Anda dapat melakukannya saat Anda bebas. Sekarang, pertama-tama kita harus membahas hal-hal penting." Xiao Li tanpa sadar dan batuk kering. Dia kemudian mulai berbicara saat melihat Xiao Yan dan Xiao Yi bergumam satu sama lain. Seluruh aula segera mengeluarkan tawa ketika kata-kata Xiao Li terdengar. Xiao Yan masih baik-baik saja, tapi rona merah samar yang memikat muncul di wajah Xiao Yi sebelum dia bisa menghentikannya. "Apakah ada aktivitas di pihak Han Feng sekarang?" Xiao Yan juga menarik perhatiannya. Wajahnya agak serius saat dia bertanya. Orang itu sangat licik. Awalnya, saya berpikir bahwa dia akan melarikan diri dari wilayah Black Corner. Tidak terduga dia akan bersembunyi di lembah api iblis. Xiao Li merajut alisnya dan berkata, lembah api membakar adalah faksi lama di dalam wilayah Black Corner. Meskipun kekuatan mereka telah sangat berkurang dengan kematian hantu iblis Tanah Tua, Fang Yan, dan dua sesepuh lainnya, mereka masih tidak bisa diremehkan. Han Feng telah mengambil keuntungan dari lembah api iblis sementara mereka tidak memiliki pemimpin. Dia menggunakan koneksinya di dalam wilayah Black Corner, dan dapat dianggap memiliki kendali atas lembah api iblis. Selain itu, menurut informasi terbaru saya, Han Feng diam-diam menghubungi beberapa faksi wilayah Black Corner, yang memiliki hubungan baik dengan tujuan membentuk aliansi. Bahkan sekte Kaisar Hitam itu, orang tua Yingshan semuanya termasuk dalam undangan. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia segera dan dengan dingin tertawa, orang ini benar-benar belalang yang menolak untuk beristirahat apapun yang terjadi. Dia selalu ingin membuat masalah. Han Feng ini sangat ambisius. Dia telah berusaha keras untuk membangun koneksi lamanya di dalam wilayah Black Corner.
Meskipun dia dikalahkan olehmu beberapa kali, dia saat ini telah mencapai kekuatan Do Uzong. Kemampuan pemanggilannya di dalam wilayah Black Corner, belum berkurang sedikit pun. Jika kita benar-benar mengizinkannya membentuk aliansi dengan faksi-faksi ini di dalam wilayah Black Corner, kemungkinan mereka akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Jianan dan Gerbang Xiao. Su Qian berbicara dengan suara yang dalam, di pihak kami hanya memiliki 2 elit asli Do Uzong, yaitu Xiao Yi dan saya. Panatua Qian dan Panatua Bai di dalam Akademi Dalam tidak akan pernah bertindak atas masalah semacam ini. Misi mereka adalah melindungi Akademi Jianan agar tidak hancur. Jadi, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan aliansi dengan faksi lain di wilayah Black Corner berhasil. Jika tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Li melanjutkan dengan sinis. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan bertanya, kapan dia akan mengundang faksi-faksi ini? Besok. Xiao Yan menurunkan dagunya sedikit. Tubuhnya dengan lembut bersandar pada sandaran saat dia dengan samar berkata, kakak kedua, manuver semua ahli dari Gerbang Xiao. Selain itu, kirim seseorang untuk melakukan kontak dengan faksi yang memiliki hubungan baik dengan Gerbang Xiao. Minta mereka untuk mengirim beberapa ahli. Besok, kita semua akan menuju ke Lembah Api Iblis. Kali ini, saya ingin memastikan bahwa Han Feng tidak akan dapat kembali. Xiao Li menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Sudut mulutnya terbuka menjadi senyum buas saat dia berkata, Lembah Api Iblis memiliki permusuhan yang mendalam dengan Gerbang Xiao kami. Kali ini, kita bisa melenyapkan mereka bersama-sama dan membiarkan faksi lain dalam wilayah Black Corner tahu bahwa tidak ada yang bisa menyinggung Gerbang Xiao kita. Hubungan Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan benar-benar tidak dapat didamaikan. Kali ini, Akademi akan mengirimkan semua ahlinya. Kita harus sepenuhnya melenyapkan mereka dari akarnya. Kekejaman juga melintas di mata Su Qian. Cukup banyak siswa Akademi Jianan telah dibunuh oleh Lembah Api Iblis selama pelatihan luar mereka selama bertahun-tahun. Hubungan antara kedua belah pihak telah lama mencapai tahap yang tidak dapat diperbaiki. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan berdiri dan melemparkan pandangannya ke arah Lembah Api Iblis. Senyum tebal muncul di wajah mudanya. Semuanya harus berakhir.